bahwa GPMT seingat saya itu didirikan 1976. Hubungan pabrik itu pada waktu itu ada belasan dan bergabunglah dalam GPMT. Dan perkembangannya demikian pesatnya sehingga dari insan-insan berunggasan ini mau tidak mau harus membentuk suatu wadah. Salah satu adalah dari GPMT ini. 40 tahun sudah, Asosiasi Produsen Pakan Indonesia yang dikenal sebagai GPMT berkiprah di tanah Indonesia. Selama itu pula, GPMT telah tumbuh dan berkembang menjadi asosiasi yang solid. Ada masalah-masalah besar, antara lain misalnya pada waktu Pres 50, di mana orang dibatasi untuk beternak dengan 5.000 saja. Jelas itu tidak sesuai dengan keadaan peternakan yang ekonomi scale-nya makin besar, makin menguntungkan, dan kalau makin kecil itu tidak ekonomis lagi. Pada era sekitar tahun 1990 itu banyak sekali kegiatan-kegiatan GPMT yang mengarah kepada deregulasi, karena saat itu masih banyak juga penerapan biaya masuk yang cukup tinggi di beberapa bahan baku pakan ternak, dan juga pengenaan PPN kepada bahan baku pakan ternak dan pakan ternak yang sebelumnya sudah pernah dibebaskan. Oleh karenanya setiap kali ada aturan baru yang pemerintah terbitkan, GPMT selalu proaktif untuk memberikan masukan kepada pemerintah kalau misalnya itu ada yang sifatnya cenderung mengganggu kelangsungan kemajuan industri pakan ternak maupun peternakan pada umumnya. Di penghujung kepemimpinan saya di GPMT ini, masalah yang sangat besar terjadi, di mana terjadi ketidakharmonisan antara organisasi dengan kementerian yang seharusnya menjadi pembimbing kami, yaitu Kementerian Pertanian. Jadi di situ ditunjukkan setiap dari perkembangan dari perunggasan ini, dari yang mulai waktu itu masih sangat kecil, kemudian berkembang dan setiap kali akan terjadi selalu masalah yang muncul yang itu saja. Makanya disebut lingkaran siput, karena itu merupakan satu hal yang akan terjadi terus sampai kapan kita tidak akan pernah tahu, selama kebutuhan daripada protein hewani yang disupport dari unggasan ini itu masih belum tercapai. Mengenai tagline GPMT Feed the Nation, yang saya pikir itu maknanya sangat dalam sekali, bahwa kita merubah dari bahan nabati sampai kepada protein hewani yang siap dikonsumsi oleh masyarakat. Guna mewujudkannya, GPMT membina kerjasama yang baik dengan pemerintah, koperasi dan swasta, melakukan usaha untuk meningkatkan mutu pakan, efisiensi dan produktivitas, serta melakukan usaha lain bagi kepentingan seluruh anggotanya. Tidak hanya memperjuangkan kepentingan para anggotanya, GPMT juga berjuang demi kepentingan dunia peternakan dan perikanan secara nasional, serta peduli dengan kecerdasan bangsa Indonesia. Sejak 1989, GPMT telah membentuk tim kampanye gizi dan melakukan roadshow keliling daerah dengan pakar gizi, memberikan penyuluhan kepada ibu-ibu PKK dan anak-anak sekolah, menyampaikan pentingnya makan telur, daging ayam, dan ikan untuk kesehatan dan kecerdasan masyarakat. Kegiatan lain yang rutin dilakukan oleh GPMT adalah kongres yang diadakan setiap 3 tahun sekali untuk memperbaiki program kerjanya. Keberhasilan program kerja yang telah dicapai oleh GPMT antara lain adalah pembebasan PPN atas bahan baku pakan ternak dan ikan, pembebasan PPN pakan, dan produk peternakan yang secara langsung meringankan beban peternak. GPMT juga berperan dalam pembebasan RUU Peternakan, berjuang untuk menolak masuknya CLQ Amerika, serta aktif di Komnas Flu Burung Indonesia. GPMT yang saya terima sudah baik, dasar-dasar organisasinya sudah sangat baik,
ya diletakkan oleh para ketua-ketua yang terdahulu, sehingga tidak sulit buat saya untuk melanjutkan kepemimpinan di dalam GPMT ini. Buat saya GPMT merupakan salah satu kendaraan untuk mengabdikan diri kepada bangsa ini melalui industri pakan ternak. Sebelum tahun 2000 itu sebetulnya untuk divisi pakan ikan sudah ditangani oleh GPMT. Hanya saja memang ini menjadi satu dengan divisi pakan ternak secara umum. Nah, melihat permasalahan, kepentingan dari para anggota dan juga peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah itu juga agak spesifik. Terkadang berbeda dengan peraturan-peraturan yang diterbitkan untuk industri pakan ternak pada umumnya. Maka pada Kongres tahun 2000 itu diputuskan untuk dibentuk divisi pakan ikan. Itu Pak Rahmat Jaya sebagai Ketua Bidang Pakan Ikan. GPMT tidak hanya berorientasi pada pengembangan bisnis, pengembangan budidaya ikan dan udang, juga sangat concern terhadap pengelolaan lingkungan perairan budidaya yang lebih baik, lebih lestari. Sehingga sampai saat ini GPMT turut berperan serta dalam pembersihan atau program Cilata Lestari, pembersihan Eceng Gondok, dan juga dalam budidaya udang GPMT mendukung dibangunnya, dikembangkannya, diterapkannya pengolahan limbah hasil dari budidaya udang, tidak langsung dibuang ke perairan tapi masuk ke pengolahan limbah secara sederhana untuk bisa mengendalikan pencemaran menjadi seminimal mungkin. Selamat kepada saudara-saudara sekalian untuk berkongres bersama. Selamat membuat program kerja yang lebih baik dan diharapkan mempunyai hasil kerja yang lebih baik. Pimpinan dan kader-kader dari GPMT terus bisa mengikuti perkembangan dari teknologi yang makin canggih, makin maju, dan tentu harus diikuti oleh yang muda-muda. Semoga nanti akan terpilih ketua GPMT yang bisa lebih baik daripada saya dan daripada ketua-ketua sebelumnya, dan saya yakin itu pasti. Selamat berkongres buat seluruh anggota GPMT, khususnya divisi aquaculture.